buat Tuhan Yesus kita. Saudara silakan duduk, puji Tuhan. Shalom saudara, Bapak Ibu. Belum semuanya, shalom. Ayo katakan kepada sebelah kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin ya, Tuhan Yesus kita baik saudara ya. Hari ini temanya saudara, kalau saudara baca di depan pastinya saya percaya saudara tahu bahasa Indonesianya. Artinya awal yang baru saudara ya. Dan tema ini kenapa ada? Karena memang hari ini saudara untuk bangsa Israel, mereka hari ini saudara, tepatnya hari ini nih ya. Tanggal 25 September kan hari ini ya saudara ya. Dan mereka saat ini sedang merayakan yang namanya hari raya awal tahun mereka, yaitu Rosh Hashanah saudara ya. Dan kita rayakannya sih nanti tanggal 28 ya. Untuk bangsa Israelnya sendiri mereka merayakannya hari ini awal dan nanti diakhiri hari Selasa, itu 3 hari mereka merayakannya saudara. Kenapa kita mau belajar tentang Rosh Hashanah ini saudara? Memang kita ini bukan orang Israel ya, lihat matanya bukan orang Israel, lihat hidungnya beda banget ya. Tetapi yang pasti kita ini adalah Israel secara rohani. Israel itu kan umat pilihan Tuhan, amin. Dan kita ini umat pilihan Tuhan. Nggak percaya ya? Coba kasih tahu kanan kirimu, kita umat pilihan Tuhan, amin. Kita umat pilihan Tuhan, bangga saudara. Ya, kita umat pilihan Tuhan. Yang bangga tepuk tangan lebih kuat lagi buat Tuhan kita. Kita ini umat pilihan Tuhan, karena itu kita juga mau belajar mengenai Rosh Hashanah itu sendiri ya. Yang ikut Rabu kemarin Zoom ya, Pak Gembala juga ada sampaikan beberapa hal mengenai Rosh Hashanah ini saudara ya. Mungkin ada beberapa pengulangan juga yang saya sampaikan. Yang pastinya Rosh Hashanah itu artinya ya saudara ya, Roshnya itu artinya dalam bahasa Ibrani itu artinya kepala, bukan kelapa ya saudara, kepala. Katakan kepala saudara. Coba pegang kepala saudara, kepala gitu ya. 1, 2, 3, kepala ya. Jadi Rosh itu artinya lumayan ya belajar bahasa Ibrani dikit-dikit ya. Nah kalau haknya itu kata sanangha itu mendahului kata benda sebagai penentu ya. Jadinya kalau syananya itu berarti tahun. Jadi Rosh Hashanah itu artinya apa jadi saudara? Tahun kepala. Artinya awal tahun gitu loh saudara ya. Jadi Rosh Hashanah itu new beginnings itu artinya awal tahun, kepala tahun gitu ya. Nah kita lihat bangsa Israel dari kita bilangan saudara, mereka sudah diperintahkan Tuhan untuk merayakan Rosh Hashanah ini. Kita baca sama-sama saudara, bilangan 29 ayat 1-nya aja ya, 1, 2, 3. Pada bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Sampai di sini aja saudara. Kita lihat yang saya garis bawahi merah, bulan yang ke-7 tanggal 1. Sedangkan bulan, kalau untuk sekarang ini kita memasuki bulan apa? September itu bulan ke-9. Jadi beda ya saudara untuk mereka ini. Kalau bulan ke-1 namanya Nisan, ke-2 Iyar, ke-3 Siwan, ke-4 Tamus, ke-5 Abe, ke-6 Elul, ke-7 Tisri. Kalau kita lihat kalender untuk yang sekarang kita pakai ini, kalender dunia, bulan apa? September ya. Jadi tepat sekali hari ini mereka merayakan yang namanya Rosh Hashanah ya. Nah, Rosh Hashanah ini artinya juga disebut sebagai Yom Teruah saudara ya. Artinya hari raya apa? Peniupan sangkakala. Jadi nanti Pak Gembala udah siap-siap tuh, udah bersihin sangkakalanya, sofarnya maksudnya ya. Sofar sangkakala sama saudara ya. Udah nanti mau ditiup nanti tanggal 28. Jadi saudara yang bisa tiup sofar, boleh bawa sofarnya tentu saja. Nanti waktu niupnya jangan di depan kepala orang ya saudara ya. Jadi Pak Gembala sarankan bagi yang mau meniup sofar, nanti menghadapnya jangan di kepala orang, jangan di depannya ada orang ditiup gitu saudara ya. Jadi agak menjauh kemana, mojok-mojok lah gitu ya niupnya gitu. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini adalah perayaan nubuatan sebenarnya saudara yang belum terjadi. Ya kalau perayaan-perayaan yang lain bangsa Israel sudah terjadi, tapi perayaan untuk Rosh Hashanah ini belum terjadi, di mana nanti waktu pengangkatan
tutut, tutut gitu ya saudara ya. Kalau kita bisa dengar suara sangkakala itu artinya kita kok ragu-ragu? Kita ini tangan saya udah begini. Kita ayo yang semangat suaranya. Kita yes. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Walaupun ada pengajaran ya yang menyatakan bahwa penganiayaan dulu baru diangkat saudara. Tapi iman kita ya, Pak Gembala sudah ajarkan kan ya waktu itu. Iman kita bahwa sebelum penganiayaan itu kita sudah diangkat. Amin ya. Nah saudara, kita belajar bahwa Yom Teruah atau hari raya peniupan sangkakala dikenal oleh mereka yang tinggal di Yerusalem kuno sebagai hari yang tidak diketahui seorang pun. Ya memang hari Tuhan tidak diketahui oleh seorang pun. Amin. Jadi kalau saudara lihat gambar ini ada 2 orang lagi meniup sangkakala saudara ya, tiup shofar. Jadi waktu pergantian tahun itu saudara, mereka itu udah siap-siap di tembok. Ya di tembok Yerusalem ya saudara. Mereka siap-siap lihat ke langit saudara. Jadi waktu langit berubah, matahari mulai terbenam, lalu muncul bulan kan. Nah waktu bulan itu muncul sedikit gitu saudara ya, kira-kira seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Waktu penampakan munculnya awal bulan setelah matahari terbenam, mereka yang meniup shofar itu dengan kencang, meniup shofar, tutut gitu saudara, tutut. Lalu mereka yang orang-orang Israel, yang mereka yang sedang baik lagi nyetir mobil ya atau lagi ngapain gitu saudara, mereka berhenti semuanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang buru-buru ke baitnya Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, memang gak ada percisnya. Waktu bulan ini muncul, itu gak ketahuan. Kapan munculnya, maksudnya jamnya gitu saudara, menitnya, detiknya gitu. Jadi mereka ini yang berdua, yang tiup shofar ini yang menandakan, bulannya udah muncul, buru-buru mereka lakukan. Meninggalkan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi tepat seperti firman Tuhan katakan bahwa nanti hari Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Mari kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti apa? Pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil. Ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudara, kalau kita lihat di sini ada 1 garis merah ya, saya tulis di situ pencuri pada malam. Jadi namanya pencuri pastinya tidak akan kasih tahu kalau dia mau mencuri di rumah kita. Tidak mungkin dia handphone kita, chat kita, WA kita, aku mau curi rumahmu ya, nggak mungkin saudara ya. Jadi dia bisa tiba-tiba datang. Dan ternyata untuk istilah pencuri pada malam ini ya, saya baca 1 artikel menyatakan bahwa itu juga julukan juga saudara. Di mana zaman Yerusalem kuno saudara, zaman Bait Allah itu ada yang jaga kan saudara ya. Imam-imam ada yang jaga, mereka menyalakan kayak bokor api gitu saudara ya. Di dalam bait Allah. Jadi kalau misalnya, jadi mereka gak tidur saudara untuk jagain supaya apinya gak padam gitu. Nah itu nanti ada kepala imamnya bisa tiba-tiba sidak gitu. Kalau ada yang ketiduran itu biasanya apinya mati. Wah kena dia tuh saudara ya, dihukum ya. Jadi ini istilahnya pencuri pada malam, termasuk pencurinya itu maksudnya istilah saudara ya. Termasuk ke imam kepala yang tiba-tiba nongol untuk nyari ini. Loh kok itu apinya padam? Pas dilihat oh ternyata ada yang lagi tidur imamnya ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita mengerti bahwa Rosh Hasanah itu memang nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya menjemput kita semua anak-anaknya. Lalu apa yang kita lakukan saudara? Lewat perayaan Rosh Hasanah ini kita mengerti bahwa kita ini harus berjaga-jaga. Amin saudara ya. Karena pencuri itu memang datang gak tahu kapan. Kita baca sama-sama Markus 13 ayat 33 dan 37. 1, 2, 3. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah.
Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Jagalah. Kasih tahu sebelah kanan kirimu. Jagalah. Jadi karena itu saudara, sambil kita menunggu mempelai wanita, yaitu Tuhan, ya melambangkan mempelai wanita. Kita mempelai wanitanya maksudnya, sorry. Menunggu mempelai, menjemput kita. Mari kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Ya, lewat Rosh Hasanah ini saudara, kita belajar apa saudara? Lewat Rosh Hasanah ini kita belajar bahwa kita mau belajar dari kesalahan kita waktu tahun sebelumnya dan merenungkan bagaimana kita memperbaiki diri di masa depan. Ya, tahun-tahun yang lalu mungkin kita pernah gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita pernah gagal, pernah lalai untuk Tuhan suruh A, kita nggak mau gitu. Tuhan, aku nggak mau ikutin Tuhan, ikutin diri sendiri, saudara. Mari kita belajar. Waktu kita melakukan kesalahan di tahun sebelumnya, kita jangan teruskan, saudara. Tapi kita perbaiki untuk di masa depan. Jadi lewat perayaan Rosh Hasanah ini, kita menjadi mempelai wanita yang berjaga-jaga. Mempelai wanita itu biasanya pakai gaun apa, saudara? Warna apa biasanya? Ya Chinese ada yang warna merah juga ya, saya pernah lihat ya mempelai wanita merah. Tetapi pada umumnya berwarna putih. Saya waktu menjadi pengantin warna putih. Ada nggak yang sama sama saya? Coba yang sama sama saya pakai baju putih boleh lambaikan tangannya. Ayo, emang yang lain pendengar nikah ya? Banyak nih ibu-ibu yang udah nikah, coba boleh. Warnanya bajunya apa? Putih. Itu melambangkan apa saudara? Kekudusan. Ya, Pak Gembala pernah ajarkan bahwa kalau kita hidup kudus, itu bukan karena kita mau ke surga. Surga udah pasti miliknya kita karena kita sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Bukan license to sin, bukan artinya kita jadi seenak-enaknya, ya hidup bebas semau-maunya. Tapi kalau kita mengerti kasih Tuhan, kita tidak akan tega untuk menyakiti hati Tuhan. Amin. Kita mengasihi anak kita nggak akan tega untuk menyakiti hati anak kita. Kita mengasihi suami kita mengasihi istri kita tidak akan tega menyakiti mereka. Amin saudara. Ya, demikian juga dengan hati kita. Waktu kita menjaga kekudusan kita itu bukan karena kita takut untuk ke neraka, tetapi lebih karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan dan kita mau menyenangkan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk tidak mengulangi hal-hal yang dulu membuat kita jatuh dalam dosa. Kita tidak menjadi orang Kristen tomat, saudara. Tahu tomat? Apa saudara? Tobat, kumat. Tobat lagi, kumat lagi. Tobat lagi, kumat lagi. Kita bukan Kristen tomat. Mari kita tinggalkan saudara manusia lama kita. Memasuki Rosh Hasanah ini. New beginnings. Kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu ya. Kita belajar dari 2 Korintus 5 ayat 17. Sering kali ayat ini mungkin saudara kita baca. Bahkan mungkin saudara kita hafal. Tapi biar kita boleh belajar untuk menjadi sungguh-sungguh punya kerinduan memasuki tahun Rosh Hasanah ini, kita punya kerinduan menjadi ciptaan yang baru. Mari kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, mari kita menjadi orang-orang yang hidup baru juga. Di tahun yang baru, hidup baru bersama dengan Tuhan. Kita tinggalkan dosa, hal-hal yang merintangi kita untuk sempurna seperti Tuhan. Kita memang belum sempurna, tetapi kita menuju kesempurnaan. Seperti lagu yang mungkin saudara sering dengar dan mungkin saudara nyanyikan. Ku mau sepertimu. Apa saudara? Yesus. Terus apa? Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
namamu. Sekarang pakai musik ya. Ayo katakan sebagai doa kita memasuki Rosh Hasanah ini saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar lagu ini jadi kerinduan kita. Jess boleh main keyboard pelan-pelan ya. Kerinduan kita masuki Rosh Hasanah ini saudara. Selama saya mempersiapkan firman Tuhan, baru firman Tuhan ini saudara, itu saya dilawat Tuhan sendiri waktu saya siapkan firman ini. Di meja saya tiba-tiba Tuhan tuh mengingatkan saya betapa Tuhan itu mengasihi saya luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, biar kita menjadi hidup yang baru melalui Kristus, menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita menjadi seperti 5 gadis bijaksana ini saudara, yang terus berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus. Iblis akan berusaha supaya fokus kita berubah saudara. Kita memang setiap hari ada saudara yang bekerja, berusaha ya. Ada yang sekolah, ya anak-anak muda di sini ya, hari ini ibadat teensnya kan gabung di sini, anak-anak muda. Kau belajar, tapi jangan lupa fokusmu untuk terus berjaga-jaga serupa dengan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Karena iblis akan berusaha mencuri fokus kita saudara. Berusaha supaya kita tidak ikut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita menjadi 5 gadis bijaksana. Mari katakan kepada sebelahmu, kita jadi 5 gadis bijaksana. Kita menjadi 5 gadis bijaksana. Saudara, lewat perayaan Rosh Hasanah ini saudara. Lewat perayaan Rosh Hasanah ini, kenapa kita mau rayakan gitu saudara ya? Kenapa MKD mau merayakan gitu? Karena lewat perayaan Rosh Hasanah ini bahwa perayaan ini dianggap sebagai anugerah Allah kepada umatnya untuk mengingat campur tangannya di masa lalu dan bersukacita atas berkatnya di masa sekarang. Kita percaya berkat Tuhan terus mengikuti kita, katakan amin. Ya, dan saudara, kalau kita ada sampai saat ini benar-benar saudara, kita jangan merasa karena kita hebat, karena kita bisa gitu saudara. Tapi sungguhnya semuanya karena campur tangan Tuhan. Tiba-tiba saya ingat saudara, berapa tahun lalu sebelum pandemi ya, dulu kita pernah bikin album loh saudara ya, Worship with Tears namanya ya. Ada satu lagu, pas anak saya nyanyi ya Keisha, itu campur tangan Tuhan, itu Tuhan ingatkan saudara. Jadi kalau kita ada sekarang ini benar-benar karena campur tangan Tuhan. Mari kita sama-sama ingat kebaikan Tuhan lewat lagu ini saudara. Bukan karena kebaikanku, mari katakan, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, sebab karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, oh, semua karena campur tangan-Mu, kini semuanya untuk kemuliaan
firman Tuhan di Zakaria 4 ayat 6 saudara. Katakan, ayo kita baca 1, 2, 3. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta alam. Jadi lewat perayaan Rosh Hasanah ya kita mengingat kasih Tuhan. Kita mengingat pimpinan Tuhan. Kita mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini kita ada karena kasih karunia-Nya. Bukan gagah dan bukan kuat kita. Sampai ada lagu sekolah minggu saudara ya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei gitu saudara ya. Benar saudara, kita ada sebagaimana kita ada karena kasih Tuhan buat kita. Nah saya juga ingat lagu yang Bu Shirley ciptakan saudara ya dari pergumulan beliau. Izin ya Bu ya nyanyi ya. Yuk saudara, beliau seringkali sharing mengenai pergumulannya dan saya mengerti, wah luar biasa. Kalau bukan Tuhan ya, kalau bukan Tuhan gak tahu bagaimana gitu saudara ya. Yuk coba. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, ku tak tahu arah langkahku. Kalau bukan karena Tuhanku, pastilah ku kan binasa. Kalau yang biasa ikut rumah doa udah tahu lagunya ya, pernah dinyanyikan di rumah doa. Sungguh saudara, kalau bukan Tuhan yang pimpin, waduh kita bisa binasa. Saya mengaminkan lagu ini. Puji Tuhan, terima kasih ya Bu Shirley, lagunya amat memberkati saya secara pribadi. 2 minggu lalu saudara, kami pelayanan 2 minggu atau 3 minggu, 2 minggu lalu ya, pelayanan di kampung halamannya worship leader kita ya, VV ya. VV ini tinggalnya di Blora ya, tapi pelayanannya di Rembang gitu saudara. Nah waktu itu kami diundang ke sana untuk isi rumah doa mereka, ikut Pak Gembala ya, isi doa rumah doa, KKR anak juga, ibadah raya juga, pokoknya borongan ya, pokoknya ke sana. Jadi saudara, kami nggak langsung ke ke Rembang gitu saudara ya, itu nggak bisa langsung dari Jakarta ke Rembang tuh belum ada pesawat saudara ya. Jadi biasanya ke Semarang. Tapi karena jalannya itu lagi dibetulkan itu, waduh macetnya katanya bisa 5-6 jam gitu saudara. Jadi kami dikasih pesawat Solo, Jakarta Solo gitu saudara. Dari Solo ke Blora dulu ya, ke kampung halamannya VV dulu di Blora. Nah saudara, mampir dulu di Blora, besokannya baru ke Rembang. Karena memang acaranya Rembang itu Kamis ya saudara. Nah waktu perjalanan kami itu saudara, dari Solo mau ke Bloranya saudara, kita kan lewat jalan tol Ngawi gitu saudara ya. Nah itu hujan saudara, kira-kira kayak gini saudara, suasananya ya hujan gini ya. Jadi ya saya sempat doa di dalam mobil ya saudara, karena lumayan ya hujannya, berkabut juga ya. Lalu hujan udah mulai namanya jalan tol itu kan kadang begitu ya, di tengah jalan tol hujan, ntar di sana terang gitu ya, ntar jalan lagi hujan lagi gitu kan, seperti itu. Nah suasananya seperti itu saudara kira-kira. Nah waktu kita jalan itu udah hujan udah mulai berhenti, kaget kita saudara. Ternyata di depan ada serpihan-serpihan kayak mobil gitu saudara. Dan ternyata di tengah mobil itu ada yang kecelakaan. Posisinya kan kita mau ke arah sana gitu saudara ya. Saya ke arah sana gitu. Mobil ini mestinya kan hadapnya ke sana juga dong ya. Tapi mobil ini menghadapnya ke sini gitu saudara. Dan kita sempat lihat, waduh itu mobil dan bolong-bolong saudara ya. Atasnya bolong, sampingnya bolong-bolong. Waduh itu kacau banget itu mobil. Waduh pasti ini kenceng banget ini tabrakannya. Lalu saya sempat lihat itu pengemudinya ya. Itu dia lagi meringkuk gitu ya, lagi nunggu pertolongan saudara. Dan kami mengira, wah ini kayaknya kejadiannya baru nih. Kalau kejadiannya lama kan pasti udah dikerubutin, udah ada lah
beberapa orang gitu ya. Tapi ini baru banget kelihatan gitu saudara. Dan kita lihat sebelah kanan kita ini kan sebelah kanannya kita lagi ada tol lagi ya ke situ. Kita kan ke sana. Itu pembatasnya ada yang rusak saudara. Oh, jadi kita perkirakan apa saudara? Dia dari sana mental ke nabrak bahu jalan pembatas, lalu dia pindah gitu loh saudara ke tempat kita gitu dia jalan tol yang ke sana gitu. Puji Tuhan, kita tuh ngelihatnya waktu itu luar kecelakaannya, waduh parah banget ya, kita ngomong-ngomong gitu saudara di mobil. Terus kita jalan lagi, ada lagi kecelakaan di sebelah kanan gitu saudara. Puji Tuhan, waduh kita pas ngelihat, wah ada kecelakaan lagi. Terus puji Tuhan saudara, kita keluar tol aman. Dan pas kita mau masuk cepu gitu saudara ya, tiba-tiba ada mobil tiba-tiba mau masuk gitu di depan kita. Puji Tuhan sopir yang nyupir mobil juga tanggap saudara. Jadi dia ngerem juga gitu, kalau enggak tabrakan saudara ya. Dan malam itu kita nginep di Blora dulu saudara, besok baru ke Rembang. Waktu di Blora saya nginep, kami tidur, pas tidur malam, saya sempat tertidur, ya capek juga ya, tidur. Tiba-tiba saya bangun saudara. Pas bangun itu seperti kayak ada suara dia. Kayak ada suara berkata begini saudara, enggak kebetulan. Apanya ya enggak kebetulan ya? Oh, Tuhan ingatkan kejadian tadi sore ya, jadi kita sore ya. Sempat keliling Solo dulu ya sebentar. Oh, tadi itu enggak kebetulan. Terus saya ingat-ingat, apanya ya Tuhan? Percisnya Tuhan tiba-tiba ingatkan sesuatu saudara. Jadi ternyata saya diingatkan Tuhan malam-malam, gak kebetulannya gini saudara. Sebelum kita berangkat dari Solo pergi ke Blora, itu kita sempat mampir di satu toko saudara. Waktu kita mau selesai bayar, kita kan mau ke mobil kan. Udah sore nih, kita mau balik ke Blora, mau pulang ke Blora gitu. Dan ternyata ada satu oma-oma itu maksa supaya Bu Gembala yang waktu itu bersama dengan saya ikutan ya jemput Bu Gembala Rembang bareng saya. Dia itu kayak ditodong gitu, suruh beli gitu saudara ya. Ayo beli bu. Terus saya tadinya udah nggak perhatiin karena saya pikir udah sama-sama kita rendengan masuk mobil. Ternyata kok saya berasa Bu Gembala kok tertahan gitu. Terus saya balik ternyata Bu Gembala itu, Bu Gemrembang itu dia lagi ditawarin permen jahe saudara. Ditawarin permen jahe. Terus harganya 10.000 satu bungkus. Lalu Bu Gemrembangnya itu kasih 20.000. Dia cuma ambil satu. Artinya ya udah 10.000-nya maksudnya buat oma itu. Tapi yang luar biasa oma itu dia nggak mau terima 10.000-nya itu sebagai uang gratisan. Dia kasih lagi permen jahenya jadi 2 gitu. Ini ambil aja 2 gitu. Terus Bu Gemrembangnya sempat ngomong saya, mentalnya bagus ya, berarti dia berarti dia bagus nih jualan kayak gini. Dia nggak mau terima uang begitu aja, maksudnya dia memang mau jualan gitu. Jadi sempat beberapa saudara, berapa detik, berapa menit gitu ya, sempat terjadi negosiasi gitu untuk beli permen jahe itu saudara. Di situ saya tahu maksud Tuhan apa, nggak kebetulannya tuh apa. Ternyata Tuhan utus si oma ini untuk menawarkan permen jahe itu saudara ke Bu Gemrembang. Saya gak kebayang dan Tuhan mengingatkan saya kalau misalnya Bu Gemrembang itu dia gak berbelas kasihan untuk beli. Langsung enggak gitu ya, langsung jalan gitu saudara. Saudara kebayang gak saudara? Waktu kita masuk tol itu kejadian ini, waktu mobil itu. Kalau barengan gitu saudara. Pas kita maju, dia tiba-tiba kecelakaan. Kita bisa kena saudara. Kita bisa kena. Di situ saya malam-malam Tuhan ngomong begitu saudara, gak kebetulan. Gak kebetulan, amin saudara. Gak kebetulan, tepuk tangan saudara buat Tuhan. Dan Tuhan memang sudah naruh di hati saya waktu kita berangkat pagi itu ke bandara. Tuhan taruh di hati saya memang harus doa terus. Padahal kemarin udah doa gitu saudara ya. Pagi kita doa lagi gitu. Dan ternyata saudara memang gak kebetulan.
Kalau bukan Tuhan yang pimpin. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, saudara. Jadi saya ingat peristiwa ini, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Mari saudara, lewat Rosh Hashanah ini, sepanjang tahun kemarin kita terus mengingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita belajar untuk terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan saudara, ada kata dikehendaki Allah. Kalau kita semua mengasihi Tuhan, kita rindu melakukan kehendak Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Kita belajar terus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya setiap hal, kejadian-kejadian yang kita alami, mungkin secara manusia, itu mah kebetulan. Itu mah kebetulan. Tapi bagi Tuhan enggak kebetulan. Enggak kebetulan, saudara, itu ada dalam rancangan dan rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi memang terkadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur. Ya, tetapi dengan bersyukur kita akan bahagia. Karena waktu kita belajar bersyukur, kita ingat kebaikan Tuhan kan, akhirnya kita jadi bahagia gitu, saudara. Sukacita Tuhan turun atas kita. Ya. Nah, mari kita juga ingat bagaimana di Mazmur 107 ayat 1 mengingatkan kita juga, saudara. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setianya. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Nah, ada satu pernyataan berkatakan begini, saudara, ini bahasa Inggris. Saya langsung terjemah ke Indonesia. Banyak orang-orang yang bahagia karena dia fokus kepada apa yang dia punya. Tapi orang yang tidak bahagia karena dia fokus yang hilang dari dia gitu. Atau yang kurang dari dia gitu, saudara ya. Itu akan membuat kita jadi tidak happy gitu, saudara. Jadi bukan mungkin ya, memang di tahun kemarin ini, masa pandemi ini, masa-masa boleh dikatakan banyak air mata gitu, saudara. Banyak orang yang kehilangan keluarganya. Ada yang kehilangan orang tuanya. Ada yang kehilangan keluarganya, saudaranya. Karena COVID, sukacita jadi hilang, merasa kehilangan gitu, saudara. Dan itu memang tidak mudah untuk diatasi, perlu waktu ya, saudara. Tapi kita mau terus belajar untuk ingat bagaimanapun Tuhan itu di masa-masa sulit kita, di masa-masa duka kita, Tuhan tetap ada bersama kita. Dia gak tinggalin kita, saudara. November tahun lalu, adik saya dipanggil Tuhan di usia 50 tahun. Itu kehilangan juga, saudara saya. Merasa kehilangan juga. Dan itu perlu waktu juga, saudara. Dan Tuhan itu baik, akan menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita. Berapa minggu lalu saya diundang istrinya, berarti adik ipar saya, saudara ya. Puji Tuhan, dia kesaksian, saudara. Setelah adik saya meninggal, bagaimana Tuhan memimpin usaha dia. Memimpin, dia punya 2 anak, dia ponakan saya, perempuan laki. Dua-duanya punya usaha, dia bilang. Tuhan berkati sampai akhirnya mereka bisa beli rumah. Beli rumah yang lebih dekat dengan tempat usaha mereka, saudara ya. Tadinya mereka rumahnya agak jauh, Cakung sana. Ya sekarang karena gak ada adik saya lagi, jadi yang nyetirkan otomatis adik ipar saya perempuan dan anaknya yang perempuan. Jadi menghadapi truk-truk, dia bilang dia agak ngeri-ngeri. Jadi dia berdoa cari rumah ya di Kelapa Gading sekarang rumahnya, lebih dekat dengan usahanya di daerah Kemayoran. Dia bilang ini karena Tuhan, katanya. Sekalipun adik saya sudah dipanggil Tuhan, tapi Tuhan membuat usaha istrinya, adik ipar saya punya usaha, dan juga anak-anaknya punya usaha masing-masing berkat. Dapat berkat sehingga mereka bisa beli rumah. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin.
Kalau saat ini saudara masih ada trauma mungkin ya. Karena merasa kehilangan itu memang gak mudah untuk mengatasinya saudara. Atau ada luka selama hati yang gak enak gitu saudara. Menghadapi tahun-tahun kemarin. Mungkin saudara ditipu gitu ya. Udah masa pandemi kena tipu lagi gitu ya. Hati kita kayaknya aduh kecewa berat gitu rasanya. Atau aduh hati kita terluka gitu saudara. Ingat firman Tuhan mengatakan begini saudara, Matius 11 ayat 28. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Waktu kita merasa, aduh aku gak sanggup nih ngadepin begini nih. Ditipu orang nih, lagi pandemi nih, lagi susah nih seperti ini. Saudara ingat, jangan saudara curhat dengan sembarangan orang, nanti solusinya beda. Tapi kita curhat kepada siapa? Tuhan. Tuhan sudah menawarkan dirinya untuk setiap kita. Ayo mari kepadaku. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Dan apa yang Tuhan lakukan saudara? Memberikan kelegaan buat kita. Nah waktu saya lagi cari-cari bahan saudara. Saya ketemu satu lagu. Sayangnya ini laptop saya bermasalah juga. Nggak bisa keluarin suara saudara ya. Ini ada satu lagu. Lagu ini yang ciptakan worship leader satu gereja di Amerika kalau nggak salah. Jadi dia menciptakan satu lagu dari pergumulannya. Saya mengaminkan sepertinya lagu ini dia terinspirasi dengan ayat tadi saudara ya. Ayat yang ini loh saudara ya. Jadi ada yang mengajak untuk memperhatikan lagu ini. Bagaimana Tuhan itu di masa-masa sulit, Tuhan itu mendekat sama kita. Tuhan itu gak jauh. Tell me, are you hurting dear? Beritahu aku, apakah kamu terluka nak? Wah, itu Tuhan loh saudara ya. Ya ini diciptakan lagunya memberkati saya secara pribadi saudara ya. Ya ini kata-kata dari lagu ini saudara. Tell me are you hurting dear? You don't gotta hide your tears. I only want to hold you near. So you can put all your weakness on me this time. You don't even have to try. I'm here to walk you through this life. So you can put all your weakness on me. Luar biasa saudara lagu ini. Coba kita lihat terjemahan lagu ini saudara ya. Bayangkan Tuhan ngomong gini loh saudara sama kita. Beritahu aku apakah kamu terluka nak. Gak usah sembunyikan air matamu. Aku hanya ingin memelukmu erat. Jadi kamu bisa meletakkan semua kelemahanmu padaku. Kali ini bahkan kamu tidak perlu mencoba. Aku di sini memimpinmu menjalani hidup ini. Jadi kamu bisa meletakkan semua kelemahanmu padaku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang mengasihi kita apa adanya. Dengan keadaan kita yang terpuruk sekalipun Tuhan ada bersama kita. Saudara mau belajar lagu ini? Ayo sama-sama. Tell me are you hurting dear? You don't gotta hide your tears. I only want to hold you near. So you can put all your weakness on me this time. You don't even have to try. I'm here to walk you through this life. So you can put all your weakness on me. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Alangkah luar biasanya kasih Tuhan itu saudara buat kita. Kedekatan kita dengan Tuhan itu memampukan kita untuk melewati hal-hal yang tersulit dalam kehidupan kita saudara. Sesulit apapun ya saudara ya. Kalau kita tahu hatinya Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita. Kita bisa lewati saudara. Saya sendiri secara pribadi terheran-heran Tuhan. Gerejamu Tuhan, ini MKD ini gerejamu Tuhan.
kami bisa melewati Tuhan sampai saat ini. Padahal lift sering mati ya saudara ya. Tapi puji Tuhan hari ini lancar ya. Amin ya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa bagi Tuhan kita. Secara manusia kita terintimidasi. Wah loh, jemaat bisa pada kabur loh. Liftnya rusak melulu loh. Gak semua orang suka olahraga soalnya kan naik tangga. Tapi luar biasa saudara mau hadir di sini. Wow, luar biasa. Ayo tepuk tangan lagi buat Tuhan kita, luar biasa. Matius 28 ayat 20 mengingatkan kita saudara. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, saya juga ingat satu lagu saudara. Lagu ini jadi viral karena sebenarnya lagu ini udah dinyanyikan dari tahun 2019. Tapi viral karena ada seperti peristiwa yang kita ketahui ya, ada polisi yang terbunuh, yang lakukan pun polisi gitu saudara. Dan lagu ini viral karena menghibur untuk keluarganya brigadir yang dibunuh itu saudara. Kaunya saya gantiku saudara ya. Karena lagu ini berbicara untuk diri kita sendiri juga sebenarnya gitu saudara ya. Mungkin ku pernah merasakan saat ku kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun ku Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan ku larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang mungkin tak kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Saya ada ganti saudara kata ini saudara. Yang hilang aslinya tak mungkin kembali. Mungkin kalau meninggal tak mungkin kembali. Tetapi saudara mungkin ada hilang dalam pengertian saudara yang merasa kehilangan secara di luar hal yang meninggal maksud saya ya. Itu bisa aja kembali lagi, amin saudara ya. Jadi lagu ini mengingatkan saya bahwa inilah Tuhan kita saudara ya. Coba lanjutkan lagi saudara. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa, Yesus selalu ada. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Amin saudara, rencana Tuhan indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Wahyu 21 ayat 4 mengingatkan kita saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya lagu tadi terinspirasi dengan ayat ini. 1, 2, 3. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau
Ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu ya. Di masa-masa nanti pengangkatan kita akan mengalami hal yang seperti ini saudara. Tuhan menghapus air mata setiap kita. Nah saudara, sebenarnya ada video ini saya mau putar dan ada suaranya. Tetapi berhubung suaranya tadi sempat error, sudah saya coba begitu rupa ya. Jadi kita lihat bagaimana ini kisah tentang seorang yang luar biasa mengalaminya saudara. Coba bentar ya saudara. Jadi saudara tahu lagu ini, Yesus Kawan yang Sejati? What a friend we have in Jesus. Inggrisnya, diciptakan oleh seorang yang mengalami hal yang luar biasa saudara. Dia mau menikah, tiba-tiba meninggal saudara. Kecelakaan. Terus 2 kali lagi mau menikah, ketemu lagi gadis yang dia sayangi untuk dia jadikan istri. Meninggal lagi saudara. 2 kali dia ngalami hal yang begitu. Luar biasa. Sampai akhirnya dia pindah ke satu negara lain, Kanada saudara. Sampai akhir hayatnya dia tinggal di situ. Nah dia mengalami lagi saudara. Ibunya sakit saudara. Dan karena masalah jarak. Karena dia udah pindah ke Kanada, ibunya masih di kampungnya. Dia menulis surat saudara. Dan surat ini dari lagu ini saudara. Lalu oleh Ismail Marzuki dijadikan lagu ke bangsa Indonesia apa? Kulihat ibu pertiwi. Nah sebenarnya lagunya asalnya dari ini. Yesus kawan yang sejati. Gitu saudara. Terinspirasi ya nadanya dari situ. Jadi dia mengalami hal yang luar biasa, dia tulis surat kepada ibunya, dia bikin suratnya itu kata-kata ini saudara. Jadi dia menguatkan ibunya bahwa Yesus itu kawan yang sejati. Padahal dia sendiri lagi mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. 2 kali menikah nggak jadi menikah. Karena pasangannya mau menikah meninggal, kecelakaan. Hal yang luar biasa dialami. Sampai ibunya sakit, dia nggak bisa datang ke ibunya. Dia bikin surat ke ibunya, lalu dia kirim suratnya ke ibunya. Satunya lagi surat ini dia bikin salinannya sudah, dia simpen. Sampai akhirnya ketemu satu komposer lagu, wah ini kata-kata bagus gitu saudara. Akhirnya lagu ini jadi terkenal dan memberkati banyak orang bahwa Tuhan Yesus itu kawan sejati kita. Katakan amin saudara. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus mengingat di masa-masa saat ini, Rosh Hashanah, awal tahun yang baru ini, bahwa Tuhan memimpin dan menolong setiap kita, dan Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kita, saudara ya. Ya, dan ini coba kita lihat, ada kata-katanya juga, saudara bisa lihat ya, nanti ada kata-katanya. Tidak ada suaranya, saya stop saja ya saudara, maaf. Yuk kita langsung ayat ini saja, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 8, 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Katakan kepada sebelah kita, aku tidak takut. Aku tidak takut, karena ada Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita bangkit berdiri. Di awal tahun yang baru ini Tuhan, kami mau terus mengingat di masa-masa yang lampau bagaimana Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami mau terus bersandar, berserah kepadamu Tuhan. Dan kami mau terus mengingat kasih-Mu ya Tuhan.
kehebatanku, bukan karena kebaikanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat, Dia tepati janjinya. Angkat tanganmu dan katakan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Musik dengan lembut. Saya minta saudara tutup mata semuanya saat ini. Adakah di antara saudara saat ini mengalami hal-hal yang melukai hatimu saat ini? Ada trauma-trauma yang tidak enak yang kau alami. Mari masuk tahun yang baru, di awal yang baru. Mari kita mau tinggalkan, kita mau tanggalkan. Mari saudara yang mau, engkau boleh angkat tanganmu. Mari minta Tuhan menolongmu, membalut luka hatimu, melepaskan trauma-trauma yang membuat engkau terluka atau hatimu jadi sakit. Mari berdoa saudara. Angkat tanganmu dengan kerendahan hati, bawa kepada Tuhan. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Masuk tahun yang baru ya Tuhan, kami mau menjadi manusia yang baru, lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih lagi rindu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membalut. Kuasa-Mu Tuhan yang bekerja. Dalam nama Yesus Tuhan, kelegaan Kau berikan bagi jemaat-Mu Tuhan. Kau lihat kerendahan hati hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengakui, Tuhan, aku benar-benar gak sanggup Tuhan, aku membutuhkan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau lihat hati kami, Kau lihat Tuhan kelemahan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami sungguh tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Semua karena anugerah. Kami mau lebih lagi mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kemurahan-Mu, oh semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Yes.
semuanya karena, semuanya karena, semuanya karena campur tangan Tuhan bagiku. Ayo jangan ragu-ragu, tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara silakan duduk.